Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Irodati Uswani, NPM 17133100101 dengan dosen pembimbing Ibu Yenisa, MSc AK CA CTA. Judul dari penelitian saya yaitu pengaruh financial distress, leverage, dan profitabilitas terhadap konservatisme akuntansi, studi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BII tahun 2016 hingga 2020. Latar belakang yang melatar belakangi penelitian saya yaitu perkembangan dunia bisnis saat ini menimbulkan pelaku bisnis saling berkompetitif dengan memperlihatkan kinerja perusahaan yang baik melalui penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang relevan dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan sehingga diperlukan sikap yang konservatif atau sikap kehati-hatian dalam menyusun laporan keuangannya tersebut. Kasus yang menyinggung tentang konservatisme akuntansi yaitu seperti kasus perusahaan Aisyah yang merekayasa laporan keuangannya dengan menunjukkan kecenderungan overstate dengan mengakui pendapatan fiktif sehingga terjadi pengelubungan pada net income-nya. Nah, jadi penerapan prinsip konservatisme ini dianggap penting untuk mengantisipasi ketidakpastian kondisi dan risiko perusahaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kemudian motivasi penelitian saya, telah banyak dilakukan penelitian yang membahas mengenai konservatisme akuntansi ini, namun masih banyak terdapat kesenjangan dan inkonsistensi hasil penelitian satu dengan yang lainnya, sehingga peneliti ingin membuktikan secara empiris mengenai pengaruh financial distress, leverage, dan profitabilitas ini terhadap konservatisme akuntansi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah financial distress berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, kemudian untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Kerangka berpikir dalam penelitian ini di sini digambarkan dengan konservatisme akuntansi yang diukur dengan rating akrual sebagai variabel dependent, kemudian financial distress yang diukur dengan Almondy score sebagai variabel independen X1, kemudian leverage yang diukur dengan DER sebagai variabel independen atau X2, kemudian profitabilitas yang diukur dengan ROE sebagai variabel independen X3. Hipotesis penelitian ini yaitu financial distress berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang tinggi, manajemen akan berupaya mengelola perusahaan sebaik mungkin untuk kepentingan prinsipal, sehingga manajemen akan cenderung menyajikan laporan keuangan yang tidak konservatif untuk menghindari pelanggaran kontrak, sehingga semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan, maka semakin tidak konservatif suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, leverage berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Semakin tinggi tingkat leverage atau tingkat kewajiban suatu perusahaan, maka semakin konservatif karena menghindari konflik kepentingan seperti bagi penyedia dana dengan pihak manajemen, sehingga mendorong manajemen untuk menerapkan konservatisme akuntansi. Kemudian yang ketiga, profitabilitas berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi, di mana semakin tinggi tingkat profitabilitas atau perusahaan dalam menghasilkan laba, manajemen akan cenderung meningkatkan prinsip konservatisme akuntansi dalam menyajikan atau menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya. Di sini populasi penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar atau listing di BII tahun 2016 hingga 2020. Kemudian sampel yang diperoleh sejumlah 33 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang memenuhi kriteria sebagai sampel dengan jumlah 143 data. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam
Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan purposive sampling, yang dimana memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tercatat di BEI dari mulai tahun 2016 hingga 2020, kemudian mempublikasi laporan keuangan dari 2016 hingga 2020 secara lengkap, dan menyajikan laporan keuangan dengan mata uang rupiah per 31 Desember. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu ada observasi, yaitu mengamati data-data yang nantinya digunakan untuk pengukuran variabel-variabel yang diteliti. Kemudian ada dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa dokumentasi, catatan, atau administrasi yang berupa seperti laporan keuangan dengan mengambil data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji regresi logistik, yang dimana metode ini dipilih karena pada variabel dependennya yaitu konservatisme akutasi bersifat non-metrik yang mencerminkan dua pilihan atau binari logistik yang merupakan suatu variabel dummy dengan kategori menggunakan kode 1 dan 0. Kode 1 untuk perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi dan kode 0 untuk perusahaan yang tidak menerapkan konservatisme akuntansi. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel uji WALT yang sebelumnya telah dihitung bahwa di tabel sebesar 1,97. Di sini menunjukkan bahwa X1 memiliki T hitung 0,126 lebih kecil dari T tabel dengan p-value 0,723 lebih besar dari 0,05. Kemudian X2 dengan T hitung 1,512 lebih kecil dari T tabel, kemudian p-value 0,219 lebih besar dari 0,05. Kemudian X3 T hitung 0,84 yaitu lebih kecil dari T tabel, kemudian p-value-nya 0,359. Dapat diartikan bahwa X1, X2, dan X3 secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Untuk pembahasannya, untuk hipotesis yang pertama, financial distress berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi ditolak karena konservatisme akuntansi menjadi bias ketika diterapkannya pada perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan atau berusaha mengejar laba yang tinggi, sehingga perusahaan akan lebih cenderung menggunakan akuntansi agresif daripada akuntansi yang pesimis. Hal ini didukung oleh Haryadi DKK 2020, Putra Dansari 2020, dan Abdurrahman Ermawati 2018. Hipotesis yang kedua yaitu leverage berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi ditolak karena tinggi rendahnya tingkat kewajiban suatu perusahaan tidak mempengaruhi penerapan prinsip kehati-hatian karena pihak eksternal sebagai penyedia dana akan lebih cenderung meminta perusahaan berhati-hati untuk keamanan dananya. Hal ini didukung oleh Hanum DKK 2020 dan Abdurrahman Irmawati 2018. Hipotesis yang ketiga, profitabilitas berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi ditolak karena tingkat profitabilitas perusahaan tidak mempengaruhi diterapkannya prinsip konservatisme akuntansi karena perusahaan cenderung bersikap optimis dan percaya diri untuk bersaing dengan memberikan sinyal yang baik dalam prospek menghasilkan laba. Hal ini didukung oleh LH DKK 2019 dan Abdurrahman Ermawati 2018. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu financial distress, leverage, profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi pada tahun 2016 hingga 2020. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat memperluas objek penelitian dengan menambahkan sektor-sektor perusahaan lainnya, kemudian dapat mengganti atau menambah variabel lainnya yang memiliki pengaruh terhadap konservatisme akuntansi seperti risiko litigasi, biaya politis, jumlah dewan komisaris, dan jumlah komite audit, dan lain sebagainya. Kemudian dapat juga menggunakan metode pengukuran selain actual measure seperti market to book ratio atau hidden reserve measure. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.